Pernahkah kalian sadari ada beberapa tempat yang mungkin sering kita dengar, tapi kita sendiri tak begitu mengenalnya? Tempat ini bisa menyimpan banyak sekali nilai budaya dan nilai sejarah di dalamnya. Seperti sebuah gedung yang berada di kotaku, Kota Probolinggo. Gedung ini mungkin sekarang kita kenali dengan Museum Kota Probolinggo. Tapi tahukah kamu bahwa banyak sekali sejarah yang belum kita ketahui tentang gedung ini? Tentang bagaimana asal-usul gedung ini, dan mengapa gedung peninggalan Belanda ini bisa menjadi museum kota dan menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi di Probolinggo. Disinilah perjalanan belajarku dimulai. Perkenalkan, saya tugas dari Museum Probolinggo, bagian pelayanan dan pemandu wisata Museum Probolinggo, nama Sarung Adipo. Untuk sejarah singkatnya, Museum Probolinggo sendiri itu diresmikan pada tanggal 15 Mei 2011. Untuk jauh pada masa kolonial Belanda, gedung ini adalah gedung Société de Beaux Arts yang difungsikan untuk tempat dansa, tempat berkeseniannya orang Belanda di sini yang indoor. Kemudian jadi panti budaya itu pada zaman Orde Baru, difungsikan juga tempat kesenian atau berkumpulnya para seniman untuk mengadakan kegiatan seni di Probolinggo, Kota Probolinggo. Kemudian jadi Geraha Bina Harja, itu sudah berkembang lagi. Selain menjadi tempat kesenian, juga tempat pernikahan atau kegiatan-kegiatan yang lain, atau disebut juga gedung serbaguna. Setelah itu, sekarang difungsikan fokus untuk Museum Probolinggo. Untuk ruangan saya sekarang yang saya masuki sekarang pertama kali, ini adalah ruangan batik. Ada 3 macam batik Probolinggo di sini. Yang pertama adalah batik kuno yang ada di lemari dan di dinding atau di figuran berdiri ini. Disebut kuno karena tahunnya tahun 1883. Kemudian yang kedua ada batik anggur. Ini adalah disesuaikan dengan potensi alam Kota Probolinggo, yaitu penghasil buah mangga dan anggur, diterapkan sebagai motif kain batiknya. Kemudian yang ketiga adalah batik Probolinggo terpanjang se-Indonesia tahun 2010, sepanjang 100 meter dan terdapat 651 motif. Kemudian di ruangan sebelah nanti ada koleksi arkeologi. Kebetulan yang arca atau patung batu itu bukan dari Probolinggo, itu adalah hibah dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Trawulan, Mojokerto. Ada juga relief, ini yang dari Kabupaten Probolinggo, relief Arjuna Wiwaha. Itu berasal dari Candi Kedaton yang ada di Desa Tiris. Kemudian ada prasasti Rameswarampuran, itu adalah lempengan bertuliskan aksara Jawa. Itu ada di Desa Sapikerep, Sukapura. Untuk koleksi pusaka sendiri, di sana ada keris dari Empu Rogosastro, yaitu empu atau kembar keris yang asli dari Probolinggo atau Kota Probolinggo. Beberapa keris itu adalah milik dari cucu dari Empu Rogosastro yang bernama Mbah Gucu. Untuk uang termasuk dalam koleksi numismatika yang berhubungan dengan alat tukar. Dibagi juga uang kertas dan uang koin.
uang kertas sendiri ada uang kertas Probolinggo yang bernilai 1 juta ringgit pada tahun 1810. Kemudian ada uang kertas kuno yang berlaku pada saat kolonial Belanda, Jepang, sama awal-awal kemerdekaan Indonesia. Sementara yang koin itu ada koin Cina yang disebut uang gepok. Koleksi alat transportasi yang pertama itu adalah sepeda motor uang. Sepeda motor uang itu sendiri itu adalah sepeda motor pertama yang dimiliki oleh masinis pertama pabrik gula Unggul, Becak Sehat, tahun 1958 itu milik mantan wali kota Probolinggo yang bernama Pak Haji Muhammad Bukhari. Kemudian sepeda ontel kuno dan Vespa juga milik mantan wali kota Probolinggo Pak Muhammad Bukhari. Kemudian alat transportasi yang lain ada cikap, itu adalah untuk mengangkut barang ditarik 2 ekor sapi. Kemudian dokar untuk mengangkut penumpang orang. Lihat foto-foto di sini seakan membawaku mundur 100 tahun ke belakang. Foto-foto ini membantuku untuk lebih mengenal bagaimana keadaan kota kelahiranku jauh sebelum aku lahir. Betapa sederhananya kehidupan zaman dahulu. Lingkungannya yang masih begitu asri dan masyarakatnya yang mudah berbaur satu sama lain. Tampilan wanita-wanita tangguh berkebaya yang masih sering digunakan pada saat itu. Kebetulan kita sekarang ada di ruang koleksi etnografi. Etnografi sendiri itu adalah koleksi yang berhubungan dengan seni, tradisi, atau budaya yang ada di daerah tersebut, khususnya Probolinggo. Untuk etnis utamanya kita adalah etnis Pendalungan, yaitu perpaduan antara etnis Jawa dan Madura. Kemudian kedatangan etnis dari luar, yaitu etnis Arab dan Cina. Jadi sampai sekarang etnis besar yang ada di Probolinggo adalah etnis Jawa, Madura, kemudian etnis Arab dan Cina. Di belakang saya ini adalah busana kemanten Pendalungan. Sebetulnya bukan pakaian adat, ini hanyalah simbol dari etnis Pendalungan tersebut. Selain koleksi etnografi, di ruangan ini juga ada koleksi historika. Di sini khususnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Di sana adalah terdapat koleksi yang isinya di dalamnya ada bangku sekolah zaman itu, kemudian papan tulis dan sempoa yang untuk kegiatan belajar mengajar. Itu adalah semua adalah milik dari sekolah besar yang saat itu berdiri di kota Probolinggo, yaitu Osvia.
sampai di situ. Perjalanan belajarku kulanjutkan dengan mengunjungi pemukiman penduduk di daerah belakang museum. Siapa tahu aku menemukan hal baru di sana. Aku memutuskan pergi ke rumah salah seorang penduduk di sana untuk menggali informasi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Pardono, umur 63 tahun, bertempat tinggal di lingkungan museum ini sejak tahun 2006. Jadi sejarah gedung museum ini adalah milik Belanda yang dihibahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Kemudian oleh Dinas Sosial digunakan oleh kantor yang dulunya tempatnya di dalam museum itu sebagian. Kemudian sebagian digunakan untuk gedung-gedung pertemuan oleh kota. Adapun fungsi daripada gedung itu adalah untuk tempat hiburan orang-orang Belanda. Zaman itu kalau ada hiburan, misalnya ada pesta, itu di dalam gedung itu. Harapan ke depan, kalau memang itu sudah dibuat museum oleh kota Probolinggo, harapannya dikembangkan. Artinya museum yang untuk anak-anak muda itu bisa ditampilkan di situ. Misalnya ada lomba seni dan seni lukis yang juara 1 misalnya bisa ditampilkan di situ untuk mengenang. Silakan mempelajari kembali sejarah tentang kotanya sendiri agar bisa diingat atau dipromosikan ke kota lain. Kemudian merawat apa yang sudah jadi sejarah Probolinggo agar bisa dimanfaatkan selanjutnya oleh anak cucu kita semua. Banyak sekali yang aku dapat pelajari dari perjalananku hari ini. Aku yang awalnya kurang mengenal dan tak tahu tentang sejarah gedung ini, sekarang menjadi lebih mengerti betapa pentingnya tempat ini. Sayangnya, masih banyak hal yang belum benar-benar bisa aku eksplor dengan baik, karena keterbatasan informasi. Tapi tidak apa, hal ini akan kujadikan bahan pembelajaranku ke depannya, bahwa mengingat dan peduli tentang bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kotaku adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pengelola saja, tetapi tanggung jawab kita sebagai anak muda yang akan meneruskan nilai-nilai sejarah dari tempat ini ke anak cucu kita nantinya. Jangan sampai gedung berharga ini malah dilupakan dan hilang nilai sejarahnya karena sikap acuh kita. Mau kemana guys? Behind the skin. Bagaimana kabarnya tidak bertemu Iksan? Ini dah. Galang. Ah, mulai weh.